Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, jumpa lagi kita di tutorial software AutoCAD 2007. Pada bagian yang ketujuh, kita membahas di sini adalah bagaimana cara membuat kepala gambar dan penggunaan menu blok di fasilitas AutoCAD 2007 yang nantinya akan memberikan kemudahan ya, dalam kalian menggambarkan objek ya, gambar teknik dengan menggunakan software AutoCAD versi 2007. Baik, kita mulai saja tutorial kita hari ini. Ayo, kita akan membahas tentang kepala gambar, ukuran-ukuran kepala gambar, dan bagaimana menggambarkan sebuah kepala gambar. Kepala gambar berisi tentang ya, penjelasan atau keterangan tentang gambar yang dibuat. Ya. Seorang pembaca gambar yang memahami gambar teknik, dia akan sebelum dia melihat ukuran-ukuran benda atau objek yang digambar pada gambar tersebut dan pada kertas gambar tersebut, maka dia terlebih dahulu akan melihat ke kepala gambar. Nah, kepala gambar tersusun atas ya satu penggambar atau drafter. Ya, kemudian di sini kalian tulis nama lengkap. Kemudian pengenal. Ya, dalam hal ini kalau kalian NIM ya, nomor induk mahasiswa, kalian tuliskan di sini lengkap. Kemudian pemeriksa. Ya. Dalam hal ini adalah saya sendiri sini ya. Ini nama saya. Nah, kalian ketikkan di sini. Ya, kemudian skala gambar ya. Kalian gunakan skala berapa? Sehingga si pembaca bisa memastikan dulu bahwasanya gambar yang dibaca ini berskala tertentu. Kemudian satuan yang kalian gunakan ya. Nah, selama praktek gambar ini kalian gunakan satuan milimeter. Kemudian tanggal. Selanjutnya simbol proyeksi. Simbol proyeksi seperti yang kita telah pelajari ya, ini berdasarkan jenis proyeksi mana yang kalian gunakan, apakah kuadran 1 atau kuadran 3. Nah, mengenai masalah proyeksi gambar, kalian bisa lihat di video atau tutorial tentang proyeksi gambar. Kemudian lokasi atau tempat di mana digambar tersebut. Di sini bisa kalian tuliskan lokasinya, atau studionya, atau departemennya, atau program studi. Ya. Kemudian judul gambar atau nama bendanya. Kemudian nomor gambar, nomor gambar nanti akan ditentukan oleh dosen praktek ya. Kemudian jenis kertasnya ya. Kalian menggunakan jenis kertas apa ya? Nah, jenis kertas itu ada A1, A2, A0 ya, A0, A1, A2, A3, A4 sampai A5. Nah, dalam praktek ini kalian hanya menggunakan satu jenis saja, yaitu A3. Maka kalian tuliskan di situ A3. Kemudian kalau ada ketentuan-ketentuan khusus, maka kalian letakkan di peringatan. Peringatan ini bukan bermaksud negatif, bukan ya, tapi ini untuk mengingatkan saja bagi pembaca gambar. Baik, selanjutnya kita masuk ke ukuran kepala gambar. Nah, ukuran kepala gambar ya, panjang 180 mm dan tinggi atau lebar 25 mm maksimum. Nah, kemudian di sini sudah jaraknya ya. Jadi hitungnya dari kiri ke kanan. Ya, untuk yang bawah, untuk yang kotak departemen panjangnya 50, untuk judul 84 mm, dan untuk nomor gambar 30 mm. Selebihnya tak usah diukur lagi. Kemudian untuk yang atas ya, untuk simbol proyeksi panjangnya 30 mm, untuk satuan skala satuan dan tanggal 40 mm, untuk nama kalian, NIM dan pemeriksa 64. Untuk peringatan berarti selebihnya. Nah, kemudian untuk vertikalnya ya, lebar dari ini ya, kolom lebar dari departemen, judul, nomor gambar, dan jenis kertas adalah 10 mm.
dan yang satu lagi adalah 15 mili ya, lebihnya. Kemudian untuk masing-masing ini ya, masing-masing kotak ini lebarnya adalah 5 mili. Nah, demikianlah ukuran dari kepala gambar. Baik, selanjutnya kita akan praktekkan cara membuat kepala gambar. Baik, kita akan memulai untuk membuat kepala gambar. Sebelum kita mulai, perlu ingin saya sampaikan bahwasanya kepala gambar kita ini akan kita buat menjadi sebuah blok ya. Apa itu blok? Blok itu adalah fasilitas di AutoCAD yang dapat memasukkan gambar ya, gambar AutoCAD di dalam ya, memasukkan atau insert gambar AutoCAD di dalam gambar AutoCAD. Jadi dengan adanya fasilitas blok ini, kalian tidak perlu membuat bentuk gambar yang standar berulang-ulang. Jadi kalian tinggal buat gambar yang sudah standar seperti kepala gambar ini sekali saja. Setelah itu kalian bisa panggil melalui fasilitas blok. Fasilitas blok bisa kalian jalankan dari perintah insert block. Insert block. Baik. Nah, gambar kepala gambar ya, kepala gambar ini posisinya adalah di ujung kanan bawah. Oleh karena itu, base point dari kepala gambar ini harus kita buat juga di ujung kanan bawah, sehingga ketika kalian memasukkannya ke gambar lain, maka dia otomatis posisinya atau posisi pointer sudah di ujung kanan bawah. Baik, saya tarik. Nah, itu dia ya, tarik. Nah, jadi ini 00-nya maka kita akan buatnya di sebelah kiri sini. Oke, caranya saya akan aktifkan dulu ortho supaya tegak lurus ya. Saya aktifkan ortho. Saya buat garis line 0,0 dan 0,00, baru saya tarik ke vertikal ke atas ya. Kemudian saya buat lagi garis. Nah, kali ini saya nggak perlu 00 lagi, saya arahkan aja sehingga osnap bekerja. Letak kembali. Selanjutnya saya akan buat panjang kepala gambarnya dengan metode offset. Saya offset 180 ya. Jadi lebar panjang kepala gambar maksimum ada 180. Jadi saya offset 180 ya. Kemudian saya klik ini, saya klik ini. Wah, itu dia. Oke, kemudian ini saya dekatin, saya zoom. Ternyata di sini posisinya. Oke, saya dekatin lagi supaya lebih enak lagi. Ya. Selanjutnya tingginya adalah 25 maksimal, maka offset, kita offset enter 25 enter, klik kata bawah ke atas ya. Berarti seginilah luas kepala gambar kita. Kemudian kita buang yang garis yang tidak perlu, kita trim, TR enter enter, buang. Nah, kemudian kita dekatin lagi, zoom, pilih, iya itu dia. Selanjutnya kita lakukan pembuatan kepala gambar sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Kita offset dulu dari atas ke bawah 10, klik. Nah, kemudian 50 offset dari kiri ke kanan. Kemudian offset lagi 84. Lalu offset lagi 30. Kiri kanan. Selanjutnya kita gunakan trim, kita buang yang tidak perlu. Trim, enter kita buang, ini tidak perlu. Sementara maaf saya salah, ini nggak perlu, ini juga nggak perlu. Nah, ini. Kemudian saya offset lagi 30 untuk kotak proyeksi itu. Kemudian offset lagi 40 dari sini kemari. Nah, kemudian saya TR lagi, trim lagi, buang lagi, nggak perlu. Ini sudah hampir selesai. Baru kemudian
Ini untuk masing-masing apanya, jarak pengenalnya. Kita offset 5, offset 5, offset, offset 5. Kemudian baru kita buang yang tidak perlu. Ya, sudah hampir jadi kotak gambar kita. Kepala gambar kita. Selanjutnya kita akan tambahkan teks di sini. Ya, baik. Kita dekatin lagi sini. Nah, baik, kita mulai buat teksnya ya. Kita gunakan perintah dtext, kemudian kita pilih ya ini, kita pilih justify J, ketik J, enter. Nah, kemudian kita pilih fit. Kenapa pilih fit? Agar nanti seberapapun banyaknya kata ya, maka dia akan dimuatkan dalam satu jangkauan tertentu. Oke, saya ketik fit dulu biar kalian paham. Fit F ya, F enter atau spasi, kemudian kita pilih range-nya, jarak teksnya dari sini, saya mau dari sini ya, first end point ya, kemari, kemudian saya tarik kemari untuk second end point-nya sana di sini ya, jangan terlalu lebar kali kan nanti kita akan meletakkan nama lagi gitu. Oke, kita letakkan di sini gitu. Kemudian tentukan tingginya, kita ketik 3 ya, bagi yang belum 3 mili artinya, enter. Nah, baru kita ketikkan sini, digambar oleh. Nah, kalian perhatikan. Perhatikan di sini, seberapa banyak kata yang kalian berikan, dia akan memuatkan di tempat tersebut ya, di space yang telah kita tentukan. Itulah namanya fit. Oke, tekan enter aja, enter sekali lagi. Selanjutnya kalian boleh copy nih, kalian copy CP, enter, klik, kemudian enter lagi, itu spasi sekali, tentukan base pointnya, kita letakkan base pointnya di sini. Setelah itu kita arahkan ya. Ya, mudah sekali ya. Nah, selanjutnya kalian double klik aja nih yang kedua, berarti ini isinya nim ya. Nim, iya. Jadi dia memuatkan pas ini, kemudian diperiksa. Iya. Nah, oke. Selanjutnya baru kita buat ya, kita lanjutkan lagi di sini ya. Jadi dtext lagi, dtext enter ya, justify lagi. Nah, kita ambil yang fit ya, dan kita arahkan dari sini ke mari, kemudian tentukan 3, oke, enter. Nah, baru kita buat dahulu dengan titik 2 nama kalian, misalnya Munir A. Siaan. Oke, tekan enter ya, video. Kemudian ini tinggal kita copy aja lagi ya, kita copy CP, copy ya, klik objeknya, tekan enter atau spasi sekali, pilih base pointnya, kemudian arahkan kemari. Iya. Selanjutnya nim, kalau gue buatlah ya, saya nggak hafal juga nim kalian ya, 20 bla bla bla, nggak tahu saya berapa ya, kalian tulis sendiri angka ya. Nah, kemudian diperiksa oleh, ini nama saya di sini ya. Oops, sorry. Tadi di sini. Oke. Saya hapus dulu. Nah, saya timpa. Nah, iya. Ya. Ya. Kemudian ini kita copy lagi untuk kita pindahkan ke kemana. Iya. Baru kita ubah ya, ini menjadi skala, kemudian ini menjadi satuan,
kemudian ini tanggal ya. Oke, sudah hampir siap. Nah, selanjutnya kalian lengkapilah yang lain lagi. Untuk gambar proyeksi tidak perlu ada ukuran tertentu. Yang penting gambarnya sesuai. Jadi misalnya untuk proyeksi kuadran 3 ya, saya buatnya seperti ini ya. Saya buat line di sini. Oke. Kemudian saya buat garis tengah dulu, line garis tengah ya. Oke. Nah, kemudian saya copy ini CP ini kemari. Nah, kira-kira seperti ini, segini ya. Ini cukup, kira-kira saja. Yang penting cantik dia bentuknya. Nah, kemudian baru kita buat garis miringnya. Ya. Buat garis miring. Saya nonaktifkan ortho sehingga bisa buat sehingga miring garisnya. Terus selanjutnya letakkan kemari. Nah, oke, kemudian kita gunakan trim. Kita hapus ya garis-garis yang nggak perlu, garis-garis yang berlebih. Gitu. Nah, ini dibuang. Ini gunakan delete. Kemudian ini kita mirror. Ya, ortonya saya aktifkan lagi supaya tidak lurus dia. Ya. Klik. Nah, kemudian iris source object nggak usah. Ya. Nah, kemudian kita gunakan PR lagi untuk membersihkannya. PR. Nah, yang lebihnya kita buang dengan delete. Nah, selanjutnya baru kita buat lingkaran. Ya. Lingkarannya dari sini kemari, dan satu lagi dari sini kemari. Selanjutnya kita pindahkan ya, secantik ya. Kalian sendiri yang ngatur ya. Tekan di sini. Nah, ini tinggal ikut move base point di tengah-tengah lingkaran ke tengah lingkaran ini. Iya. Kalau kurang cantik, geser-geser sedikit lagi. Ini nggak ada ketentuan tertentu untuk membuat lambang fleksi. Yang penting lambang fleksinya benar. Oke. Nah, kemudian ini kita kasih garis ya. Kita kasih garis seperti ini kemari. Kemudian ini kita extend lagi ya, kita extend dimension extend kemari. Iya gitu. Nah, selanjutnya garis ini kita rubah menjadi garis garis apa sumbu ya, garis sumbu. Nah, caranya adalah kita ambil klik kemari ya ke properties ini. Ini properties ya, kita double klik ya. Dan cari ini properties seperti ini. Kemudian kalian klik yang tengahnya ya, yang garis tengah ini. Kemudian kalian klik others. Kemudian kalian tekan tombol load karena di sini belum ada garis center. Ya. Belum ada garis gores tipis. Load, kita cari center, kita klik di sini, kemudian ketik CE, nah langsung dia center. Double klik. Nah, berarti sudah di input kemarin. Nah, selanjutnya kita tinggal rubah ini garis ini menjadi garis center. Klik. Lupa nggak kelihatan? Iya. Kenapa nggak kelihatan? Karena skala garisnya belum kita set. Oke, kita set dulu skala garisnya ya, dengan cara ketik LT scale. LTSCALE ya, atau bahasa Indonesia LTSCALE. LT scale, enter. Kemudian kita lihat di command line ada enter new line types ya, line type scale picture. Kita masukkan aja 5. Oops, sorry, 5 mungkin terlalu besar ya. Kita kecilkan jadi 0,5. Nah, sudah kelihatan berubah. Kita lagi kecilkan lagi scale-nya jadi 0,25. Ya, sudah mulai kecil, tapi belum bagus. Kita kecilkan ini 0,1. Sudah mulai kelihatan. Itulah cara membuat simbol proyeksi. Selanjutnya kalian buat ya, kalian lengkapi kepala gambar tersebut hingga menjadi seperti ini ya. Jadi sudah lengkap semua. Nah, kemudian tinggal kita simpan. Yang perlu kalian perhatikan bahwasannya ya, perlu ingat adalah letak
koordinat 00 kita ada di kanan bawah dari kepala gambar kita. Baik, kita simpan ya dengan cara file sama, simpannya tetap sama seperti menyimpan gambar AutoCAD ya. File save, kemudian kita letakkan di mana ya, letakkan di folder khusus kita untuk kepala gambar. Letakkan sini kepala gambar teknik. Oke, kita simpan, save. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan kepala gambar kita yang telah kita buat tadi pada gambar lain ya. Kita sudah menyiapkan ini satu lembar kertas A3 yang kita ingin meletakkan kepala gambar di ujung kanan bawah dari gambar kita ini. Nah, maka caranya adalah klik insert, kemudian pilih blok ya, kemudian browse atau cari file tadi ya. File tadi adalah tadi kita cari posisinya di nah, ini dia kepala gambar teknik tadi ya judulnya. Kemudian saya klik OK, open. Nah, kita perhatikan vektornya udah satu ya, berarti udah benar, udah aman. Kita klik OK. Nah, perhatikan sebelum saya letakkan kemari ya, base pointnya sudah berada di posisi kanan bawah, sehingga kita tidak perlu repot-repot memindahkan lagi. Klik, iya. Kemudian kita lihat, zoom ya, pas ya kan, sesuai dengan apa yang telah kita buat tadi. Baik, kita zoom. Demikianlah cara pembuatan kepala gambar dan cara menggunakan fasilitas insert untuk mempermudah gambar teknik kalian. Demikianlah tadi tutorial ya, cara pembuatan kepala gambar dan juga pemanfaatan menu blok ya untuk memudahkan kita ya memasukkan gambar-gambar yang standar yang sudah standar ke gambar yang kita buat ya, ke lembar kerja gambar yang kita buat, sehingga kita tidak perlu membuatnya berulang-ulang. Saya harap kalian dapat memahaminya dan coba kalian latih ya di rumah berulang-ulang sehingga kalian bisa dapat memahami lebih baik lagi dan mahir dalam menggunakan software AutoCAD ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di tutorial AutoCAD selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dah.